para nabi zaman dahulu sebelumnya, ketika saat itu Nabi berdakwah dan masih belum banyak pengikut Nabi, sebagian para sahabat, mereka mengeluh, ya Allah, ya Rasulullah, mata nasrullah, kapan pembelaan Allah ini, kapan datang, gitu loh. Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang bagaimana umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Ada di antara mereka yang digergaji dari atas sampai ke bawah, kebelah. Ya. Ada yang ditanam hidup-hidup. Ada yang dalam kisah Ashabul Ukhdud, ya seorang anak kecil. Antum kan sudah gede nih. Ini anak kecil. Kita belajar dari anak kecil ini bagaimana tangguhnya beliau, kuat jiwanya beliau. Dikisahkan di masa-masa di zaman Nabi Musa alaihissalam, ini anak kecil cerdas, pintar. Anak ini pintar, anak ini cerdas. Maka di zaman itu ada seorang sihir, kepala sukunya lah, sudah tua renta. Dia pengen mewariskan ilmunya kepada generasi berikutnya karena tahu mau mati dia. Maka dicarilah anak itu, diajar anak itu, dan diajari setiap pagi datang ke rumahnya. Lantas kemudian ada orang saleh, dia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata, kemudian dicegat di tengah jalan. Si anak ini, kamu mau nggak saya ajari sebuah agama yang itu baik bagimu dan selamat bagimu dunia akhirat? Maka di tengah jalan setiap hari nggak ada yang tahu, diajar tentang tauhid, ya. Sampai beberapa hari kemudian ketahuanlah si anak ini bahwa dia ini sudah mulai membangkang dengan gurunya, si tukang sihir. Nah kemudian dipanggillah itu si anak oleh sang raja, ya. Kamu ini kok sepertinya berbeda. Dia memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah ketika ada orang yang lagi sakit, kemudian datang ke anak ini dan membaca bismillah, kemudian si orang-orang ini tadi itu takjub dengan Masya Allah, dengan keajaiban dia, dan bilang terima kasih atas ilmumu yang sudah menyembuhkan kita. Dia bilang apa? Ini bukan dari saya, ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersebarlah saking terkenalnya, bahkan mengalahkan ilmu tukang sihir tersebut. Lantas kemudian si tukang sihir bertanya, wahai gulam, wahai anak, ya anak muda, masih kecil dia, umur baru belasan tahun, gak ada malah. Ini siapa yang mengajari kamu seperti ini? Saya gak pernah ngajari kamu seperti ini. Oh ada fulan, guru saya. Sebelum saya datang ke rumahmu, saya datang ke beliau dulu, panggil dia, dipanggil, ya. Maka si anak ini disuruh untuk kembali ke agamanya, tidak mau dia. Maka terus lantas gurunya tadi digergaji menjadi dua belah bagian, dan dia masih tetap tegar. Kamu pengen seperti itu? Kamu nggak takut? Enggak, katanya. Terus kemudian si raja makin murka, minta kepada tentaranya. Maka dia meminta, ini tolong bawa ke gunung, ke atas gunung, lemparkan dia, ya. Ajak dia untuk kembali ke agama nenek moyang. Kalau nggak mau lempar aja, dibawa ke atas. Saat itulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum sampai atas, Allah goncangkan itu gunung sehingga si prajurit-prajurit tadi, tentara-tentara tadi mati semuanya dan tidak kabur. Datang lagi ke raja, wahai raja, saya masih hidup, ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian maka si raja makin murka, maka dia menyuruh tentaranya untuk mengajak, untuk membawa anak ini ke tengah lautan. Maka tawarkan ke anak ini untuk kembali ke agama nenek moyangnya, kalau enggak lempar aja ke lautan. Ketika sampai di tengah lautan, Allah ombang-ambingkan dengan ombak yang begitu besar. Semua tentara mati tenggelam, tinggal si anak ini.
dan anak ini kembali ke raja tersebut. Kamu nggak akan dan bilang, kamu nggak akan bisa membunuhku wahai raja, kecuali satu. Saya minta satu sebelum membunuhku. Apa itu? Saya minta undang semua rakyat yang ada di kerajaan ini, kumpulkan mereka dalam satu hamparan yang luas, saliblah saya. Kemudian maka panahlah saya, tembaklah saya dengan membaca Bismillahi wa Rabbil Gulam, dengan menyebut nama Allah, Rabbnya anak ini. Maka dikumpulkanlah semua rakyat dikumpulkan untuk menyaksikan eksekusi anak ini. Maka si raja sendiri yang mengeksekusinya, dan si raja karena kesombongannya tidak mau membaca doa yang diajarkan oleh si anak ini. Berkali-kali melesat, berkali-kali nggak ada yang kena. Maka si anak mengingatkan, bilang Bismillahi wa Rabbil Gulam. Lantas kemudian si raja tersebut bilang Bismillahi wa Rabbil Gulam, dan kenalah di pelepisnya, dan kemudian mengatakan La ilaha illallah, kemudian meninggal. Seketika itu seluruh rakyat masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keteguhan si anak ini. Ya, tentunya dalam berdakwah, kalau kita mengingat umat-umat terdahulu, mereka, ujian mereka jauh lebih besar ketimbang kita. Ya. Ayolah ahibba rahimani rahimakumullah. Azan dulu atau gimana? Azan dahulu. Baik. Kita berhenti sejenak. Kita azan dahulu, kemudian kita lanjutkan beberapa penggalan dari buku. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa sifatul musyrikin annahum idza sami'u du'a Allah wahdahu ishma'azzat qulubuhum wa nafarat fakafaru wa ankaru wa idza sami'u asy-syirka wa du'a ghairi Allah farihu wastabsharu wa qad wasafa Allah ha'ula'i al-musyrikin biqawlihi وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. Kemudian beliau menyebutkan beberapa sifat orang-orang musyrikin yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim adalah mereka apabila mendengarkan tentang seruan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, hati mereka itu merasa gusar, hati mereka enggak betah, hati mereka merasa enggak senang. Dan mereka lari, kabur, gak mau mendengarkan itu. Mereka mengingkarinya, mereka mengkufurinya. Akan tetapi, apabila mereka mendengarkan sebuah kesyirikan digaungkan, dijadikan budaya, kesyirikan dijadikan sebuah adat, ya, atau berdoa meminta kepada selain Allah, hati mereka senang, hati mereka riang gembira. Itu ciri orang-orang musyrikin. Wa qad wasafallahu haula'il musyrikin biqaulih, dan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang musyrikin dengan firman-Nya dalam surat Az-Zumar, wa idza dzukirallahu wahdah ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Apabila diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala semata, maka hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir itu merasa sempit hatinya, merasa tidak betah, istilahnya panas. Ya, ada salah seorang teman dari kita, ya kita nggak nganggap dia musyrik, enggak. Jadi dulu waktu kuliah itu ada pelajaran kitab tauhid itu sudah menjadi materi wajib gitu. Dia bilang habis belajar kitab tauhid mau kemana? Mandi dulu, habis panas dengerin kitab tauhid. Ya, di awal-awal sampai seperti itu, alhamdulillah sampai sekarang beliau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menerima tauhid. Ya, dulu sama kita waktu di kuliah. Wa idza dzukira alladziina min duni, ciri orang musyrikin apabila disebut ya sesuatu selain Allah, dewa-dewa atau apalah sembahan selain Allah yang penting, maka idzahum yastabshirun, mereka itu merasa bahagia, merasa senang. Wa qala ta'ala yasiful musyrikin alladziina yunkiruna tauhid, dan Allah juga berfirman tentang mereka orang-orang musyrikin yang mereka mengingkari tauhid, dzalikum bi annahu idza du'iyallahu wahdahu kafartum wa idza yusyrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir, dalam surat Ghafir.
Demikianlah oleh kalian bahwasanya apabila mereka itu diseru, dia ini diseru kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dalikum kafartum, kalian itu mengingkarinya, mengkufurinya. Akan tetapi kalau diseru untuk menyekutukan Allah, maka kalian justru malah mengimaninya, mengamininya malah. Maka hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, maha dan maha besar. Dan ayat ini, kata beliau, wa hadhil ayat wa in kanat fi haqqil kuffar, dan ayat ini sekalipun memang ini ditujukan kepada orang-orang kafir, fa innaha tantabiqu ala kulli man ittasafa bi sifatihim mimman yad'una al-islam wa yuharibuna du'at at-tauhid. Ini juga sesuai, ya, layak diberikan kepada mereka orang-orang yang tersifati dengan sifat-sifat mereka dari kalangan orang-orang yang mengaku muslim, tapi mereka memerangi para dai-dai Allah yang mengajak kepada tauhid. Wa yaftaruna 'alaihim wa yulaqqibunahum bi asma'in munaffirah. Mereka mendustakan para dai-dai ahli tauhid, dan mereka, kebiasaan mereka mensifati atau menjuluki para dai-dai ini dengan julukan-julukan yang membuat manusia itu lari darinya, sebagai radikal, sebagai apalagi banyak sekali, ya, dengan sematan-sematan yang memang membuat manusia lari dari para dai-dai ini. Liyasuddun nas anhum, supaya menghalang, agar manusia terhalangi dari para dai-dai ini, jangan ikutan mereka, kata mereka. Wa yunaffiruhum minat tauhid alladhi ba'atha Allahu ar-rusula min ajlihi, dan mereka berusaha menjauhkan diri atau lari dari tauhid di mana Allah taala mengutus para rasul karena ini. Wa min haula man yasma'u talabad du'a min Allah fala yakhsha. Di antara mereka ada sebagian, ada yang berdoa meminta kepada Allah nggak bisa khusyuk, dia salatnya nggak bisa khusyuk, nggak tenang dia. Fa idza sami'ad du'a min ghairillah qatalabil madad minar rasul awil awliya khasya'a wastabsyar. Tapi kalau justru malah ketika diminta atau dengar atau sedang berdoa, mendengar orang doa kepada selain Allah, seperti meminta pertolongan kepada Rasul yang sudah wafat atau para wali, hatinya baru tenang, baru merasa gembira. Dan ini terjadi, sebagian orang tidak bisa ngafal Quran kecuali di samping kuburannya Mbah Fulan. Ada seperti itu. Bahkan ada sebuah waktu perlombaan, ya, hafalan Quran, ada mereka sebagian orang yang tidak